Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, bagaimana orang ketiga melihat diri kamu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Knight of Wands, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Six of Swords, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Three of Wands. Orang ketiga di dalam hubungan kamu dan pasangan melihat kamu sebagai pribadi yang pergerakannya cepat dan cenderung tidak tertebak. Dia merasa jika kamu termasuk orang yang suka melakukan tindakan-tindakan yang mengejutkan. Ada saja gebrakan yang kamu buat yang dimana hal itu bisa membuat kamu menjadi pusat perhatian orang di sekitar kamu. Entah kamu dan pasangan sudah selesai atau tidak, aku merasa orang ketiga ini cemburu dengan kamu. Dia cemburu karena posisi kamu yang jauh lebih diutamakan oleh pasanganmu dibanding dia, dan bahkan beberapa dari mereka orang ketiga. Ada yang sampai dilepas oleh dia hanya demi bisa tetap bersama dengan kamu. Orang ketiga melihat kamu sebagai sosok yang diperhitungkan oleh pasanganmu. Seseorang yang masih sangat menjadi yang utama dalam hidup pasangan, sehingga tidak mudah yang dimana menggeser kamu dari tahtamu. Makanya tidak heran jika dia yang pernah menjadi orang ketiga di dalam hubungan kamu dan pasangan cemburu kepada kamu. Bahkan ketika hubungan kamu dan pasangan kamu sudah berakhir dan dia sudah mendapatkan seseorang yang dia inginkan itu, tapi tetap tidak membuat rasa cemburunya terhadapmu itu menghilang. Kamu selalu saja berhasil membuat dia cemburu dengan apapun yang kamu lakukan dalam hidup kamu. Mungkin di sini kamu juga dilihat sebagai seseorang yang sudah memiliki banyak pencapaian dalam hidupmu, seseorang yang sudah sangat berkembang dan memiliki kemajuan yang sangat pesat di dalam hidupmu. Dia melihatmu sebagai seseorang yang sudah bisa bahagia dalam kehidupanmu. Walau mungkin kamu sedang sendiri saat ini karena hubunganmu dengan pasangan baru saja dirusak olehnya. Tapi itu tidak menjadi alasanmu berhenti untuk bahagia. Melainkan kamu menjadikan hal itu sebagai kunci dari terbukanya pintu-pintu kesempatan yang mendatangkan lebih banyak lagi kebahagiaan dalam hidup kamu. Kamu seseorang yang sangat bisa berdamai dengan perubahan mendadak apapun dalam hidupmu dengan cepat. Seseorang yang memiliki kontrol emosional yang baik dan juga seimbang. Beberapa di antara seseorang yang pernah menjadi orang ketiga di dalam hubunganmu dan pasangan melihatmu sebagai seseorang yang sombong dan angkuh. Mereka melihat kamu sebagai seseorang yang penuh dengan kesombongan. Entah apa yang membuat mereka melihatmu seperti itu, tapi orang itu melihatmu sebagai seseorang yang selalu ingin menonjolkan diri kamu dan menunjukkan bahwa kamu lebih daripada yang lainnya, terutama lebih dari mereka. Aku merasanya sih kamu tidak melakukan apapun yang salah hingga bisa dicap sebagai seseorang yang sombong. Justru di sini kamu dilambangkan sebagai seseorang yang rendah hati, yang memiliki sifat-sifat positif di dalam diri yang memancar ketika sedang berinteraksi dengan orang lain. Mungkin dia merasa kamu sombong karena ada perasaan iri hati di dalam dirinya yang mereka rasakan kepada kamu. Karena mungkin di sini kamu memiliki nilai diri yang berada jauh di atas mereka, sehingga mereka pun melihatmu sebagai pribadi yang selalu ingin menonjolkan diri. Yang padahal sebenarnya, karena kebaikan diri yang kamu miliki itulah yang membuat diri kamu menonjol dan terlihat di atas permukaan. Bahkan tidak jarang menjadi pusat perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Tapi ada juga orang ketiga di dalam hubungan kamu dan pasangan yang diam-diam mengakui pesona kamu. Ada di antara mereka yang juga mengakui bahwa kamu adalah seseorang yang mempesona dan dapat menarik perhatian orang-orang dengan mudah dengan kecerdasan dan pesona yang kuat yang kamu miliki. Tampilanmu yang menarik dianggap sangat mampu untuk menarik perhatian dan fokus siapapun yang ada di sekitarmu, dan mereka mengakui akan hal itu. Orang ketiga di dalam hubungan kamu dan pasangan melihat kamu sebagai pribadi yang mudah untuk move on dan pulih dari rasa sakit hati yang kamu miliki. Kamu seseorang yang bisa dengan cepat sembuh dari kekalahan yang mungkin kamu alami. Seseorang yang bisa memanfaatkan situasi buruk dengan sebaik-baiknya dan menjadikan situasi itu sebagai dorongan yang kuat untuk kamu bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi dari kemarin. Seseorang yang selalu bisa mengontrol dirinya sendiri dan mengatur ulang ekspektasi dan perasaannya dengan mudah.
Seseorang yang mampu melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya ketika kamu sedih karena hubunganmu telah berakhir, kamu tidak akan terlalu lama berlarut dalam kesedihan yang kamu punya, justru kamu malah memacu diri kamu untuk berjalan lebih kuat dan cepat lagi mencapai tujuan dan cita-cita kamu. Justru kesakitan dan pengalaman buruk itu kamu jadikan sebagai bahan bakarmu untuk mendorong dirimu berusaha lebih keras lagi supaya dirimu bisa mencapai kebahagiaan yang benar kamu inginkan. Dan terkadang hal ini juga yang membuat orang ketiga ini tidak suka kepada kamu. Mereka tidak suka melihat saingannya bisa berbahagia dengan hidupnya di saat dia sudah bisa mengalahkan saingannya itu. Karena menurutnya kemenangan yang dia dapatkan jadi tidak berarti apa-apa kalau kamu bisa bahagia dengan hidupmu di saat harusnya kamu sedih dan terpuruk karena hal itu. Jahat juga ya pemikiran dia terhadapmu. Tapi untungnya saja kamu tidak terpengaruh oleh rasa sakit itu dan malah menunjukkan bahwa kamu bisa jauh lebih bahagia dari yang kemarin ketika hubunganmu dan pasanganmu masih baik-baik saja. Kamu seseorang yang dianggap sebagai orang yang suka melampaui batas, seseorang yang selalu melebihi batasan yang sudah dibuat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pencapaianmu. Kamu seseorang yang selalu saja bisa menemukan jalan yang baru yang lebih cemerlang dan baik untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kamu seseorang yang selalu memiliki ide yang luar biasa dan keren, yang dimana hal ini juga menjadikan dia lebih iri hati kepada kamu, karena dia tidak bisa menjadi seperti kamu. Dia tidak bisa semandiri dan sekuat itu. Dia tidak bisa yang dimana berani untuk meninggalkan yang tidak lagi memenuhinya seperti yang kamu lakukan ketika kamu mengetahui bahwa pasanganmu berselingkuh di belakangmu dengan dia. Kamu selalu bisa membawa diri kamu ke tempat yang baik yang penuh dengan banyak kesempatan dan peluang-peluang yang sama baiknya, tidak seperti dia. Selain itu juga parasmu yang menarik dengan fisik yang proporsional, membuat dia semakin iri hati kepada kamu dan tidak suka dengan kamu. Dia iri dengan apa yang ada di diri kamu dan ingin untuk memiliki hal itu untuk dirinya. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan kapal, catur, piramid, gunung, laut, dan matahari. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna orange, coklat, biru, abu-abu, kuning, hijau, merah, dan coklat. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 30. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio ayam, macan, anjing, kerbau, kambing, naga, ular, kelinci, dan tikus. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Indonesia, Kilo, Bromo, Juliet, Yanti, Oscar, Papa, 5, Mama, Win-Win, Queen, Romeo, Delta, Sierra, Fanta, Victoria, Alpha, Charlie, Nano, dan Udang. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 30. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Leo, Cancer, Capricorn, Libra, Virgo, Sagittarius, Taurus, Aries, dan Aquarius. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.